mahasiswa D3 Akupuntur Poltekkes Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perawatan kulit wajah. Apa saja yang harus kita perhatikan atau kita lakukan dalam melakukan perawatan kulit wajah? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, untuk perawatan kulit ditujukan agar kulit terasa bersih, kemudian memberikan nutrisi tersendiri untuk kulit, serta memberikan kondisi yang prima bagi wajah. Nah, di sini tentunya akan membuat kulit wajah seseorang itu akan menjadi lebih sehat dan juga lebih cantik. Atau pada laki-laki, dia akan terlihat lebih segar. Nah, perawatan kulit pada wajah sebaiknya rutin untuk dilakukan, baik itu pada pagi, siang, atau di malam hari, sehingga akan memberikan tekstur kulit yang lebih elastis, lebih kenyal, dan juga bebas dari permasalahan kulit yang lain seperti jerawat ataupun iritasi kemerahan pada kulit. Perawatan kulit dapat dilakukan secara harian, insidental, ataupun juga dilakukan secara berkala. Harian misalkan dilakukan pada pagi, siang, atau malam hari sebelum tidur. Kemudian insidental dilakukan pada waktu-waktu tertentu, sedangkan berkala bisa dilakukan dengan kunjungan terjadwal pada dokter atau skin terapis yang lainnya di salon ataupun klinik kecantikan. Nah, apa saja tahapan dari perawatan kulit itu? Pertama, kulit dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Selanjutnya diberikan peeling, lalu dilakukan masas, dilakukan pemupukan, pemberian masker, dan juga diberikan toner. Mungkin tahap-tahap tersebut sudah sering rekan-rekan atau kawan-kawan semua lakukan. Nah, pada saat kita tidak bisa merawat wajah secara mandiri, maka kita bisa mempercayakan perawatan kulit wajah kita kepada orang yang lebih ahli. Dalam hal ini adalah para pakar perawatan kulit. Sebelum melakukan perawatan kulit, teman-teman bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada terapis ataupun juga ahli yang melakukan treatment untuk kulit wajah. Nah, apa tujuannya kita melakukan konsultasi? Di sini kita akan mendapatkan kondisi kulit kita seperti apa, kemudian harapannya melakukan perawatan itu apa, lalu juga dari konsultan ini juga akan menjelaskan gambaran atau masalah yang sedang dihadapi oleh kulit kita. Di sini klien ataupun orang yang melakukan konsultasi perlu memahami perawatan apa saja yang tepat bagi kondisi kulit mereka. Nah, kemudian nanti akan ditentukan saran-saran dari terapis terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Apa saja yang perlu dikonsultasikan? Biasanya mulai dari data pribadi sampai dengan aktivitas yang teman-teman lakukan, karena ini bisa menggambarkan bagaimana paparan, apakah ada sinar matahari, kemudian sinar UV yang bisa menghambat permasalahan pada kulit kita. Data konsultasi kesehatan biasanya juga akan ditanyakan apakah ada riwayat operasi, kemudian pernah melakukan perawatan sebelumnya, atau juga ada riwayat alergi, karena alergi ini juga akan memicu permasalahan-permasalahan yang ada di kulit kita. Kemudian terapis akan menyarankan untuk memperbaiki gaya hidup
seperti makan makanan yang rendah lemak, tinggi serat, kemudian untuk pembatasan protein seperti telur ya. Kemudian makanan-makanan yang berasa manis karena ini akan memicu peradangan seperti jerawat yang mudah muncul pada wajah. Kemudian jika kita sudah melakukan konsultasi, apa nih yang harus dilakukan selanjutnya? Maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah kita mempersiapkan peralatan. Nah, di sini peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk perawatan kulit seperti bed atau tempat tidur ya untuk perawatan pasien, lalu ada troli yang mungkin untuk meletakkan alat-alatnya, kemudian ada peralatan kecantikan, ada lampu, ada tempat sampah, dan juga peralatan yang akan dioleskan pada kulit pasien. Bagaimana persiapan klien yang akan kita berikan treatment? Yang pertama, kita mempersiapkan ruangan terlebih dahulu. Ruangan di sini disetting atau didesain senyaman mungkin. Kemudian klien dipersilahkan untuk mengganti pakaiannya atau melonggarkan yang menutupi wajah. Lalu dipersilahkan untuk tidur di tempat tidur. Kemudian pasien disarankan untuk membungkus rambutnya supaya tidak mengganggu dalam proses perawatan. Bisa menggunakan handuk kecil sehingga nanti tidak mengganggu bagian yang lain yang tidak dilakukan perawatan. Yang pertama, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Tujuannya agar saat nanti diberikan masker atau diberikan skin treatment yang lainnya, maka wajah dalam kondisi yang bersih. Kemudian, kita bisa membersihkan menggunakan sabun wajah khusus atau juga menggunakan milk cleanser. Bisa juga menggunakan seperti ini, air mawar ataupun juga face tonic. Nah, kemudian kita akan melakukan peeling atau scrubbing atau exfoliation pada kulit agar kulit yang mati itu bisa terangkat dan timbul regenerasi kulit yang baru. Setelah itu dilakukan masas pada wajah. Masas ini ada beberapa tahapan yang nanti akan kita praktekkan secara bersama-sama. Setelah itu wajah bisa dilakukan pemberian steam atau juga dilakukan pengangkatan komedo jika pada wajah terdapat komedo. Nah, tahap pertama pembersihan. Cleansing ditujukan untuk membersihkan tata rias yang tertinggal sebelumnya atau make up yang sebelum dipakai pasien sehingga nanti bisa menjadi lebih bersih di wajah dan tidak ada sisa make up, atau juga membersihkan kotoran seperti debu yang tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan setiap hari itu terpapar oleh debu. Lalu juga mengangkat sisa keringat dan mengangkat sel kulit mati sehingga akan mempermudah dalam aplikasi perawatan selanjutnya. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam jenis pembersih seperti milk cleanser, merek apapun yang cocok. Kemudian kita bisa memberikan lotion atau juga menggunakan facial foam maupun sabun yang padat. Lalu, apa saja sih yang harus diperhatikan dengan pemilihan cleanser ini atau pembersih? Yang penting dia adalah tidak menimbulkan hipoalergenik dan non-komedogenik, serta juga tidak menimbulkan akne. Nah, yang lebih sesuai lagi yaitu diperiksa pH-nya, apakah
cleanser tersebut sudah sesuai dengan pH kulit kita. Bagaimana cara pembersihannya? Pembersihannya adalah dengan kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita aplikasikan sabun ke wajah kita ya, mulai dari sini gerakannya ke atas. Jadi kita tempelkan sabun muka tadi di beberapa sisi. Kemudian kita sapukan secara gentle and mild ya, jadi dengan lembut supaya tidak memperparah apabila terjadi peradangan seperti adanya jerawat yang besar-besar. Itu jadi taruh, kemudian kita angkat ke atas. Lalu bersihkan di sela-sela hidung, kita bersihkan. Kemudian bersihkan dari tepi hidung hingga ke pipi. Nah, ini seperti ini. Lalu bersihkan area dagu mengikuti bentuk rahang. Nah, jadi kita sapukan seperti ini. Nah, kemudian bagian pipi gunakan memutar dan arah atas. Lakukan hal ini secara lembut sampai bersih. Kemudian dibilas dengan air bersih. Tahap kedua adalah scrubbing atau mengangkat sel kulit mati. Di sini, sel-sel kulit mati yang ada di permukaan wajah itu akan terangkat setelah kita lakukan pemberian scrub. Nah, cara menggosokkan scrub itu juga harus dilakukan secara lembut agar tidak terjadi iritasi dan mempermudah dalam pengangkatan sel kulit mati tersebut. Jadi gerakannya itu hampir sama dengan tadi pengaplikasiannya. Jadi dari dagu ke atas, kemudian dari hidung ke samping, kemudian dahi itu ke atas dan ke tepi. Nah, langkah berikutnya setelah scrubbing adalah kita melakukan masas. Jadi langkah ketiga adalah masas. Nah, masas ini bertujuan untuk memberikan nutrisi kepada kulit wajah agar daerah wajah ini tampak lebih cerah, kemudian juga sirkulasi peredaran darah di wajah itu menjadi bagus dan mengurangi kendor atau wajah yang turun. Juga membersihkan dari sisa-sisa jerawat. Nah, jadi di sini masas juga berfungsi sebagai relaksasi dan memperlambat proses penuaan. Itu pemberian masker. Masker ini disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah masker dipakai sebagai anti-aging atau untuk menghilangkan jerawat atau untuk pencerahan wajah. Nah, di sini disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Masker bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk clay, gel, ataupun juga berbentuk serbuk. Nah, ini semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tahap keempat yaitu adanya pelembapan atau pemupukan. Tujuannya agar kondisi wajah itu menjadi moist atau lembab. Sehingga di sini pelembapan ini akan melindungi kulit yang sensitif terutama dan juga melembabkan jaringan. Nah, pada tahap pelembapan ini bisa digunakan seperti vitamin C atau vitamin E. Tutorial facial massage atau pijat wajah. Yang pertama, minyak ini kita letakkan dulu pada jari tangan kita, kemudian kita letakkan atau tempelkan pada bagian wajah 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita lakukan masas ringan dari dagu ke atas, dari sini ke atas, dan bagian dahi ke samping kanan dan kiri.
Setelah itu bagian dahi kita urut ke atas pelan-pelan, ke atas. Kemudian lakukan gerakan seperti spiral melingkar di bagian dahi. Nah, berikutnya kita buat seperti putaran. Nah, jadi kita putar-putar bagian dahinya. Kemudian di atas mata bagian alis kita tekan-tekan, juga di bawahnya pas kelopak matanya. Selanjutnya tekan di samping mata kanan dan kiri, lembut, lalu di bawah, ya, atasnya lagi, kemudian arahkan ini ke atas. Lalu bagian sisi, samping bibir dan juga di bawah hidung. Kemudian bagian dagu kita bisa gosok dengan berlawanan arah. Lalu kita naikkan lagi wajahnya ke atas. Setelah itu kita bisa lakukan massage secara zigzag ke arah atas, kemudian diulir-ulirkan seperti spiral ke arah atas, ya. Nah, kemudian bagian sudut bibir. Nah, kita lakukan penekanan, lalu kita putar bagian pipi dan lagi untuk atas. Selanjutnya kita tarik kembali satu persatu, kemudian bagian leher ke atas, lalu kita tepuk-tepuk, ketok-ketok. Nah, ini selesai dalam melakukan massage. Setiap gerakan bisa dilakukan kurang lebih 6 kali putaran. Lakukan sampai rileks, kemudian rutin, sehingga kita akan mendapatkan kulit terbaik dari wajah kita. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.